Oke, aku kembali menyapa teman-teman ya. Shalom teman-teman semua. Shalom. Oke, kita akan menyanyikan lagu kesehatian kita. Seperti biasa. Oh, boleh nyalain kalau mau nyalain videonya nggak apa-apa. Dipersilakan. Nggak usah malu-malu teman-teman. Nggak apa kalau mau nyalain dulu, nggak apa-apa, silakan. Udah Ferdi, Vina, nggak apa-apa. Ada lagi mau dinyalain? Iya, ini di layar udah tampilkan ya teman-teman ya? Oke. Udah ya. Oke teman-teman, mari kita menyanyikan lagu kesehatian kita, We Are Family of GP GPIB. God calls us to walk with Him. We are family of GPGPIB. We say yes to God. When we walk, we never going back to spread the peace of God. When we give our hand, we never pull it back to share the love of God. When we walk, we never going back to spread the peace of God. When we give our hand, we never pull it back to share the love of God. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh secara pribadi. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena Tuhan yang sudah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Dan marilah teman-teman kita memuji Allah kita, Sang Pencipta, yang layak untuk dipuji. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta,
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kami puji, Allah yang menciptakan kami dengan bumi dan segala isinya ya Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang telah Tuhan izinkan ada dalam hidup kami ya Bapa. Untuk setiap pengalaman yang kami boleh jalani hingga saat ini Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan juga yang telah Tuhan berikan kepada kami ketika kami masih dapat berkumpul dalam ibadah GP secara virtual ya Bapa. Meskipun masih dilakukan secara virtual Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami masih bisa menikmati ibadah GP. Dikala mungkin saudara-saudara kami yang lain dengan keterbatasan teknologi ataupun juga dengan keterbatasan sinyal yang akhirnya mereka masih tidak bisa menikmati ibadah GP bersama-sama ya Bapak. Tetapi kami di sini masih bisa menikmati ibadah pada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Ya Bapak, biarlah kesempatan ibadah ini boleh kami nikmati dengan sepenuh hati ya Bapak. Baik itu pujian yang keluar dari mulut kami, firman yang kami dengar, biarlah itu semua bukan hanya sekedar berbicara ataupun juga sekedar mendengarkan, tetapi memang benar-benar dapat kami rasakan ya Bapak, dapat menyentuh hati kami Tuhan. Dan Bapak pada malam hari ini, tiliklah kami ya Bapak satu-satu bagaimana kondisi kami masing-masing pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang bahkan lebih tahu ya Bapak bagaimana kondisi kami karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan segala apapun pergumulan yang sedang kami alami pada malam hari ini tidak mengganggu kami dalam kami mengikuti ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa tetap mengikuti ibadah dengan benar-benar ya Bapa fokus untuk-Mu saja ya Tuhan. Dan juga biarlah kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudari kami pada malam hari ini di GP ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin masih belum bisa ikut dalam ibadah GP ini. Tuhan, biarlah kiranya setiap apapun aktivitas yang mereka kerjakan, baik itu pekerjaan, perkuliahan, ataupun hal-hal lain ya Bapak, biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka sama seperti Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dan juga mungkin bagi teman-teman kami yang masih enggan ataupun malas untuk hadir dalam ibadah GP, biarlah kami juga bisa Engkau jadikan alat-Mu untuk bisa merangkul, mengajak teman-teman kami yang lain untuk mau bergabung dalam ibadah GP selanjutnya. Bapak, sungguh kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sekarang mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111. Sudah dapat ya, teman-teman? Aku mau minta tolong satu orang aja untuk membacakan ini. Aku meminta tolong untuk Friska membacakan Mazmur 111 ayat 10. Silakan. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Oke, terima kasih Friska. Iya teman-teman, di sini dibilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan gitu ya. Nah, tema kita pada malam hari ini itu terkait dengan perkataan dan ucapan. Nah, bagaimana perkataan dan ucapan kita gitu? Apakah perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut kita itu dilakukan dengan penuh kesadaran takut akan Tuhan atau enggak gitu ya? Ataupun nanti hal lain yang mungkin bisa disampaikan oleh Om Freddy gitu teman-teman. Sebelum kita mendengarkan
firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku Tak Ternilai Hargamu. Kepada Pak Pendeta Freddy dipersilakan. Ya, teman-teman, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Pada kesempatan kembali pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan pemuda-pemudi Gereja GPIB dimanapun kami boleh berada. Kesempatan kali ini kami mengucap syukur sekali lagi di masa-masa pandemi seperti ini kami masih tetap diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami dapat melihat segala karya kasih penyertaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Pada malam hari ini Bapa kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat memaknai setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Dan kami juga diberikan kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab dari Amsal pasal yang keempat, ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Claudio, boleh baca? Amsal pasal yang keempat, ayat 20 sampai 22. Claudio ada nggak ya? Nggak ada ya sini. Claudio udah live, Om. Mungkin sinyal atau emang lagi ada hal yang lain. Friska deh, boleh Friska baca. Ya, Pak. Amsal 4 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Firman Tuhan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, terima kasih, Rizka. Selamat malam, shalom semua teman-teman. Shalom. Shalom, shalom. 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 Halo. Apa kabar semua? Semua sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat, Pak. Sehat ya. Ya, teman-teman, kita mengucap syukur untuk malam hari ini kita kembali boleh bertemu dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bersama di kitab Amsal ini adalah kitab yang begitu banyak petua, begitu banyak nasihat, begitu juga banyak perintah, dan di dalamnya juga banyak yang namanya aturan ataupun larangan yang harus dilaksanakan. Nah, kita tahu bersama apa yang disampaikan Salomo di dalam kitab Amsal ini. Kalau kita baca di pasal yang pertama, coba teman-teman lihat di pasal pertama itu apa sih maksudnya dari Salomo menulis kitab ini. Ya, jadi kalau kita baca dan kita renungkan di pasal yang keempat, kita mesti tahu dulu latar belakangnya apa. Ya. Kita lihat di tujuan dari Amsal ini, di situ kita bisa melihat ada nasihat, ada peringatan. Dan malam hari ini kita mau merenungkan bagaimana hubungannya itu semua dengan yang namanya perkataan dan dari orang tua. Ya. Kita semua pasti punya orang tua. Kita pasti punya ayah dan ibu. Mungkin sudah ada yang ayahnya yang sudah pergi atau ibunya yang sudah pergi, atau mungkin sudah tidak punya lagi ayah dan ibu. Tapi yang pasti kita punya ataupun pernah punya ayah dan ibu. Atau kita masih punya orang tua yang lain. Ya. Kita masih punya kakek, masih punya nenek, kita masih punya bibi, kita masih punya tulang, namburu, dan sebagainya. Itu pun orang tua kita. Nah, yang saya mau share dan kita boleh diskusi bersama teman-teman pada malam hari ini, ada beberapa hal yang penting yang pasti kita pernah diberikan nasihat oleh orang tua kita. Kira-kira menurut teman-teman, pernah nggak ada nasihat yang diberikan kepada kalian, terus kalian nggak mau melakukannya, kena batunya gitu. Menyesal untuk tidak dilakukan perintah itu atau nasihat itu. Pernah nggak? Coba kita share dulu deh. Dan itu sesuatu yang tidak pernah terlupakan sama kalian. Ada nasihat, kalian tidak mau dengar, kalian tidak mau lakukan, terus kena batunya. Gitu. Coba deh. Share dulu deh. Siapa yang mau duluan? Kaela? Mama pernah ngomong apa? Semi? Pernah sih, Pak. Gimana, Sam? Waktu itu kan Mama bilang nggak boleh keluar rumah seizin, maksudnya tanpa izin gitu. Nah, itu terus saya lakukan dan akhirnya 2 minggu atau 3 minggu, kayaknya 1 bulan yang lalu saya akhirnya kejadian kayak kecelakaan gitu. Nah, dari situ udah teguran dari Tuhan, harus izin dulu atau ya gitulah. Menurut Semi, yang dikasih tahu Mama tuh baik nggak sih sebenarnya? Pasti selalu baik. Pasti selalu baik. Iya. Cuma persoalannya, kenapa kita nggak lakukan? Kan itu pertanyaannya. Itu kan kadang-kadang kita gitu kan. Kita dikasih sesuatu yang baik, tapi nggak kita lakukan.
Contoh ya, misalkan. Kita tahu ada aturan-aturan yang sudah diberikan kepada kita. Contoh misalkan kita sebagai pengendara lah, teman-teman naik motor gitu ya. Kita kan sudah tahu aturannya. Aturan yang baik adalah pakai helm, patuhi lalu lintas gitu ya. Tapi terkadang nggak tahu kenapa, kayaknya kalau pakai helm itu kalau yang cowok kan ada pakai pomade tuh, gitu kan. Kalau pakai helm tuh pomade-nya tuh rusak gitu. Atau kalau lagi siang-siang pakai helm tuh panasnya luar biasa. Jadi mending pakai topi gitu. Kita tahu kan sesuatu yang baik itu kita tahu, tapi tidak kita lakukan. Tetapi setelah kejadian baru deh, oh iya. Nah, cerita yang lain lagi. Thank you, Sam. Oke, Pak. Eliska. Siapa lagi? Ada Leon. Armando. Siapa lagi? Satu lagi deh. Tina mungkin, Tina. Tina. Sama sih Pak, kalau aku kayak keluar rumah kayak gitu. Kalau kayak mama nggak ngizinin tapi tetap ngekeh kayak gitu, pasti ada aja ntar kayak gitu. Entah uang hilang, entah apa gitu. Kejadian yang nggak diinginkan lah. Gitu Pak. Kuala. Oke, yang jauh dari mana-mana. Sin? Kenapa Pak Pendeta tadi putus-putus, Pak Pendeta di aku? Oh ya, oke. Ada cerita nggak? Kalau nggak dengerin nasihat dari orang tua tuh apa? Kalau aku Pak Pendeta, aku anaknya Bapak Ibu banget. Jadi kalau orang tua ngomong apa tuh aku pasti nurut banget soalnya Pak Pendeta. Oh, oke, good. Sejauh ini. Jadi nggak pernah ada kejadian apa-apa? Enggak pernah sih Pak Pendeta. Soalnya kalau misalkan sampai Bapak bilang enggak, aku pasti enggak gitu. Kalau Ibu bilang nggak boleh, aku pasti nggak berani gitu. Nah, kenapa Cynthia melakukan itu? Coba. Nggak tahu ya Pak Pendeta, di rumah itu karena udah sering ditekankan dan deket juga relasi aku sama Bapak sama Ibu gitu. Jadinya aku nggak mau mengecewakan kepercayaan yang mereka berikan gitu. Makanya Bapak sama Ibu tuh juga percaya banget sama aku. Kalau aku bilang, misalkan ya aku harus pulang malam, dan aku bilang rapat, kayak gitu, aku pasti langsung dipercaya sama Bapak sama Ibu kan. Tapi kalau masku yang bilang ada apa tuh pasti diinterogasi lebih dalam gitu. Tapi kalau aku pasti langsung dipercaya sama Bapak sama Ibu, karena emang aku nggak neko-neko dan nggak pernah bohong juga sama orang tua gitu sih. Oke, good. Satu lagi yang lain? Nggak ada. Oke, dah. Teman-teman, kalau kita mendengarkan nasihat, gitu ya, kita pasti tahu nasihat itu kan sesuatu yang baik yang disampaikan kepada kita. Kalau orang memberikan nasihat, lalu kita dengar, lalu kita lakukan, itu menjadi sesuatu yang baik. Kita tahu kalau kebalikannya ya seperti itu. Sesuatu yang baik, tapi tidak kita mau lakukan, lalu ada sesuatu yang terjadi, kita akan menganggapnya, nah kan, kualat kan, gitu kan. Di situ kita harus memahami cara kerja firman Tuhan juga demikian adanya. Artinya begini teman-teman. Amsal, dia memberikan ajaran, memberikan nasihat, memberikan peringatan, kalau kita baca dari pasal yang pertama, itu detail
detail sekali dia sampaikan. Bagaimana hikmat, bagaimana didikan, itu betul-betul menjadi, dan itu saya katakan detail itu kenapa detail, karena memang maknanya dalam. Teman-teman kalau melihat atau mendengarkan perkataan orang tua, bagaimana mereka berkata, ayo kuliah yang benar, kuliah yang rajin, jangan sia-siakan waktumu. Kalau kita mau memaknai kalimat itu, teman-teman, maknanya bukan hanya sampai di situ sebenarnya. Kita kan terlalu sering mendengarkan kalimat itu. Yang rajin ya sekolahnya, jangan nyontek ya, jangan malas ya. Itu sebenarnya berkaitan dengan jauh di masa depanmu. Karena orang tua ini sudah berpengalaman, sehingga mereka mengambil kalimat-kalimat yang sederhana, tetapi maknanya dalam. Contoh ya, begitu mereka berkata, jangan malas, ayo rajin. Sebenarnya itu akan berkaitan jauh dengan bagaimana nanti waktu kamu masuk di dalam dunia kerja. Begitu hidupmu yang sudah terbiasa malas, engkau datang terlambat, pekerjaanmu tidak terselesaikan, efeknya kan panjang. Bosmu marah, ya, targetmu tidak tercapai, gajimu nggak naik-naik, akhirnya itu berkaitan dengan perekonomianmu, kamu juga akhirnya diberhentikan, pengangguran, nggak bisa bikin apa-apa. Itu, jadi maknanya itu sebenarnya jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna lagi dari kalimat-kalimat yang terkadang sederhana yang disampaikan kepada kita. Coba deh ingat-ingat apalagi yang disampaikan orang tua itu kepada kita. Kadang-kadang malah, aduh, udah panas telinganya. Ngomong itu terus orang tua. Memang terkadang di zaman sekarang kita kalian anak-anak yang di zaman milenial ini serba online ini beda dengan zamannya orang tua pada waktu itu. Kemarin saya baru dengar omongan penyiar radio. Ya, penyiar radio bilang begini. Kita nggak bisa lagi bilang sama anak-anak, hey, jangan main game terus. Ya kan, zaman sekarang. Nggak bisa lagi. Jangan liatin handphone terus. Karena sudah beda. Anak-anak sekarang sekolahnya pakai Zoom seperti ini. Orang tua akan selalu bilang gini, ayo, fokus matanya ke HP. Dengerin orang tua, dengerin gurunya. Gitu kan. Ayo, jangan main-main sama HP. Dengerin kata orang yang lagi ngajar, gitu kan. Malah sekarang kita tahu sama-sama teman-teman gamers yang ngetop di Indonesia bahkan di dunia. Si siapa namanya tuh? Yang orang Indonesia yang main PUBG tuh. BTR, Pak. Yang masih muda itu siapa namanya? Bagus orang Bali. Bagus, satu lagi tuh si Bagus, Bagas. Yang orang Chinese. Dylan Pros. Oh, Dylan Pros terus itu kan. Nah, waktu diwawancara orang tuanya, mereka tuh sudah main game dari kecil. Sekarang punya kekayaannya lebih ngeri deh. Kadang-kadang kan kita harus berhikmat kan. Kita nggak akan bisa bilang sama orang tua, aduh Pak, nasihat itu udah nggak laku lagi zaman sekarang. Sekarang kita main game aja dapat duit. Zaman orang tua pada waktu itu, main game itu malah bikin bodoh. Gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah, memang banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita
dari orang tua, kita juga harus berhikmat, teman-teman. Saya nggak mau bilang bahwa semua nasihat yang disampaikan kepada kita itu di zaman sekarang, intinya adalah apa yang disampaikan oleh orang tua, nasihat, petua, didikan, kalian harus ambil maknanya lebih dalam. Karena zaman orang tua pada waktu itu dengan zaman sekarang itu berbeda. Itu yang tadi saya sampaikan, itu case tertentu ya. Jangan main HP terus. Padahal kita tahu yang sekarang kita kerjakan dengan HP itu adalah ruang guru kan. Di situ kita belajar. Semi, saya tahu kamu YouTubers. Saya baru lihat kamu dapat AdSense kan. Kadang-kadang kalau kita dengerin orang tua, Semi, jangan main handphone terus. Jangan review terus, misalkan. Iya, iya. Kalau kita nggak apa istilahnya nggak kita olah larangan itu, sebenarnya bukan kontennya, bukan waktu yang kita habiskan itu untuk itu semua. Tapi kalau kita bisa bagi waktunya dengan dengan baik, jalan, dan itu mendatangkan kebaikan. Yang saya mau sampaikan adalah kita harus belajar bagaimana menempatkan diri, kita hidup taat, kita hidup patuh, ya, di zaman sekarang dengan hikmat Tuhan. Kalian bisa hidup istilahnya hanya dengan teknologi, dengan online. Zaman sekarang ya, beda dengan zaman-zaman dulu. Kalian kalau hanya di dalam kamar saja, dan zaman dulu nggak bisa bikin apa-apa. Tapi zaman sekarang, di meja belajarmu, dengan HP-mu, kalian bisa rubah dunia ini. Atau rubah jadi lebih buruk. Nah, itu kan semua bergantung dari nasihat, dari ajaran, dari masukan, dari ide-ide yang masuk ke dalam pikiranmu. Dari siapa? Ya dari orang tua, dari orang-orang terdekatmu, dari firman Tuhan. Kita itu ibarat teman-teman tahu air pump ya. Tahu air pump kan ya? Yang biasa masuk ke dalam rumah kita dari pemerintah. Nah, air pump itu kalau sumbernya nggak bagus, kalau nggak dikelola dengan baik, kalau airnya itu diambil dari limbah, airnya kotor, mengandung banyak istilahnya bahan-bahan kimia, katakanlah seperti itu. Lalu masuk ke dalam tubuh kita, lama-lama kita kan jadi sakit. Karena kita sakit, tubuh kita sakit, cara berpikir kita juga terganggu, akhirnya kita berbicara juga terganggu. Kita tidak berpikir sehat, kita tidak pikir 2-3 kali, sehingga kita melakukan hal-hal yang banyak sekali merugikan orang lain, terutama merugikan diri sendiri, merugikan keluarga. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itu akan bergantung dari apa output kita. Kata orang-orang yang suka yoga, teman-teman, sederhana kok. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, itu akan bisa menentukan siapa kamu. Itu kata mereka. Contoh ya, waktu itu pernah saya nonton di National Geographic. Ada 10 orang yang makannya daging. Ada 10 orang yang makannya sayur.
Setelah mereka teliti, 10 orang yang makan daging itu jauh lebih agresif, jauh lebih semangat, jauh lebih berbahaya. Karena karbonya itu dibakar terus, energinya banyak. Tapi begitu 10 orang yang makan sayur tadi, dia lebih slow hidupnya, lebih tenang hidupnya. Karena dari apa yang dia makan, itu bisa berubah. Teman-teman, kalau sudah terbiasa dengerin musik pakai earphone, pakai earbud gitu ya, dengerin musik yang beat-nya itu kencang, cepat, dengan orang yang sudah terbiasa dengan lagu-lagu klasik, itu beda loh cara ngomongnya loh. Coba deh perhatiin. Karena apa yang dia lakukan setiap hari, rutinitas yang dia lakukan, itu akan menentukan cara kerjanya, cara hidupnya, cara-cara dia berkata-kata, itu berpengaruh dari rumahnya, dari orang tuanya, dari nasihat yang masuk ke dalam dirinya, dari firman Tuhan yang dia dengar. Kita mau tarik lagi lebih dalam, dari kedekatannya dengan Sang Pencipta. Itu berpengaruh, sangat. Contoh aja kalian. Kalian beraktivitas nih besok nih. Kalian sudah biasa kemana? Ke pantai, pergi mancing, atau apapun lah aktivitas besok. Tiba-tiba kalian tidak sarapan. Yang biasanya sarapan. Begitu jam 10, kepalanya pusing, mual, perutnya kreok-kreok, gitu ya, lemes. Karena sudah terbiasa sarapan, lalu tidak sarapan. Jadi itu berpengaruh. Ya. Hal-hal sederhana, rutinitas yang biasa kalian lakukan, tetapi kalian tidak lakukan, itu akan berpengaruh. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan kita, teman-teman. Ya, di pasal 4 itu dikatakan seperti ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya. Pasal 4 ini Salomo mau tekankan kepada kita bahwa hubunganmu dengan orang tuamu, itu yang pertama, akan menentukan seperti apa hidupmu. Tetapi Salomo juga mau menekankan, ini juga adalah kedekatanmu dengan Tuhanmu. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, khususnya Amsal ya teman-teman, ini banyak sekali nasihat-nasihat yang baik. Kalau kita lihat di WA, sering orang mengirimkan kalimat-kalimat ayat-ayat emas gitu ya, itu kebanyakan ngambil dari Amsal. Karena sederhana gitu. Apalagi di pasal yang pertama itu paling sering, ayat yang ke-7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, itu paling sering banget itu diambil. Karena kalimat itu begitu menyentuh, begitu tepat, dan sederhana untuk kita pahami. Tetapi kok sulit untuk dilakukan. Nah, itu dia persoalannya. Kan gitu, ya. Kita dengar tuh gampang. Kita nyimpen itu gampang. Tapi melakukannya itu yang susah. Kita dengerin orang tua itu gampang loh, teman-teman. Tapi menjalaninya itu kadang-kadang kok berat ya. Nah, mendengarkan perintah orang tua, itu juga ada tahap-tahapnya. Saya mau kasih contoh seperti ini. Saya punya ponakan ya. Ponakan saya itu tukang, saya mau katakan tukang tidur gitu ya. Jadi dia seringkali tidur di depan TV. Begitu orang tuanya bilang, Audi, ayo ke warung. Anaknya patuh. Apa yang dia lakukan, teman-teman? Nah, ini ada beberapa contoh ya. Saya mau sampaikan kepada kalian, kalian ada di yang nomor berapa gitu. Silakan kalian pilih sendiri.
Kalian orang yang patuh, tapi patuh yang mana? Ini yang pertama, kejadian pertama. Audi, ayo pergi ke toko. Ponakan saya langsung berdiri, dan dia langsung pergi ke toko. Dia anak yang patuh nggak? Patuh, Pak Pendeta. Dia langsung pergi ke toko. Langsung berdiri, langsung pergi. Nah, persoalannya teman-teman, perintahnya belum selesai. Begitu sampai di toko, mau beli apa? Itu yang pertama. Ya, kita dengar perintah, oh langsung patuh kan. Tapi nggak jelas perintahnya apa. Yang kedua, Audi, ayo pergi ke toko. Beli beras. Oke, Mak. Pergi dia. Langsung. Patuh dia? Patuh. Dengarkan perintah dia? Ya. Beli apa? Beli beras. Sampai dia di toko. Berasnya berapa kilo? Beras yang mana? Uangnya mana? Balik lagi. Lama-lama mamanya marah kan? Bolak-balik, nggak jelas. Nggak tahu apa yang mau dibeli. Pergi sana, habis waktu. Kalian ada yang di mana gitu, teman-teman? Kalian menjadi anak-anak Tuhan yang patuh? Iya. Tapi patuhnya sepatuh apa? Sedetail apa? Nah, itu yang kalian harus renungi. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya patuh dan taat, tapi nggak jelas. Kita harus berdoa ya. Anak Tuhan harus rajin berdoa ya. Siapa pendeta? Tapi pas berdoa, entah apa lah di doa, tidak tahu lagi lah. Pokok berdoa kan Pak Pendeta. Kita kan nggak tahu di doanya seperti apa kan, kita nggak tahu. Aktivitas doa yang dia lakukan kan harusnya kembali lagi ke dia gitu. Artinya pertumbuhan imannya pun itu bergantung bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan melalui aktivitas doanya. Kita kalau mau dekat sama Tuhan, aktivitas yang paling sederhana yang kita lakukan ya berdoa. Cuma persoalannya adalah seberapa sering kita berdoa, tapi kok kita merasa nggak dekat sama Tuhan. Nah, teman-teman harus cari tahu isi doanya apa. Bangun pagi berdoa Pak Pendeta. Apa isi doanya? Ya, jam itulah Pak Pendeta. Selamat pagi Tuhan. Cayo. Padahal kan kita harus apa? Kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih hari yang baru. Saya hari ini aktivitas mau kuliah. Tuhan boleh berkati. Tuhan berkati orang tua saya mencari nafkah. Tuhan berkati orang-orang yang saat ini sedang sakit. Hanya 3 menit, teman-teman. Saya rasa nggak menghabiskan waktu banyak. Cuma persoalannya, Pak Pendeta, pagi-pagi itu kamilah kesiangan. Harus buru-buru. Sibuk, dan sebagainya. Karena terlalu banyak begadang, jadi nggak bangun pagi, bangunnya siang. Sehingga aktivitas-aktivitas lain tidak lagi kita lakukan secara rutin. Kedekatan kita dengan Tuhan pun mungkin sekarang jadi aktivitas yang agak sedikit berbeda. Ya. Kembali lagi teman-teman ke pasal yang keempat tadi, ayat 21. Ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Itu yang saya mau bilang, bahwa apa yang nasihat-nasihat yang baik yang diberikan kepada kita itu,
itu harus tetap tinggal gitu ya. Nggak akan bisa kemana-mana itu. Begitu orang tua bilang, hey, harus sopan ya kalau bicara sama orang tua. Orang tua kalau ngomong kayak gitu ya teman-teman, aduh ngeri loh. Apalagi kalau kita lagi di meja makan. Ya. Orang tua sekali ngomong, taruh HP-mu dulu. Makan dulu. Nanti itu. Masih berani kalian pegang handphone? Melayang piring itu kawan. Jadi apalagi nasihat-nasihat yang lain. Ayo tidur, sudah waktunya istirahat. Itu kan sesuatu yang baik. Coba kalau kita bantah. Udahlah Pak, udah besarnya aku ini. Nggak usah lagi disuruh-suruh tidur. Padahal sudah jam 12 malam. Padahal sesuatu yang baik kan. Kenapa? Kalau kita tidur jam 2, jam 3, padahal kita harus beraktivitas misalkan jam 8, kita kurang tidur. Akhirnya apa? Kurang istirahat. Karena kurang istirahat, ya nggak bisa berpikir dengan baik. Akhirnya apa? Kita naik motor, nggak konsentrasi, wah macam-macam. Tabrakan, kita nggak konsen kuliah, nilainya turun, kan ke sana. Cara berpikirnya loh teman-teman. Bukan persoalan perintah disuruh tidur cepat itu. Aku masih anak-anak. Kan enggak. Bukan itu. Jadi sekarang berpikirnya kita, gerakan pemuda-pemudi, harus beberapa step ke depan. Bukan hanya sampai di situ. Aku nih dianggap anak-anak terus. No, bukan itu. Tapi nasihat-nasihat itu yang akan mendewasakanmu. Pada saat engkau harus mengambil keputusan, engkau harus memilih sesuatu, engkau harus melakukan hal-hal yang penting untuk hidupmu. Engkau sudah dipersiapkan dengan semua nasihat-nasihat yang diberikan. Baik dari orang tua ataupun dari firman Tuhan. Semuanya itu buat siapa? Ya buat kamu gitu ya. Sesuatu itu akan dilakukan dan diberikan untuk masa depanmu. Supaya apa? Supaya kita punya kehidupan yang lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, lebih benar hidupnya. Kan itu, tujuan akhirnya tuh itu. Nah, siklusnya adalah kita akan melakukan hal yang sama kepada adik kita, anak-anak kita, anak-anak kalian nanti. Kan seperti itu siklusnya, teman-teman. Sehingga hidup itu akan menjadi hidup yang lebih baik. Kita semua menjadi saluran berkat. Dan semua itu berawal dari didikan, dari nasihat, dari firman Tuhan. Itu saja teman-teman untuk malam hari ini boleh kita renungkan bersama. Mungkin ada beberapa teman yang mau share dari apa yang kita boleh renungkan malam hari ini. Ada, Claudio? Ada nggak nasihat yang begitu Claudio pegang betul sampai hari ini? Nasihat dari orang tua ataupun dari firman Tuhan. Iya Pak Pendeta, terima kasih untuk kesempatannya. Sebetulnya bukan nasihat sih, tapi saya merefleksikan betul lah apa ini hikmat dan bagaimana ketika saya tidak berhikmat. Bahwasannya selama saya hidup, saya kok dapat satu pegangan gitu ya. Ketika saya berhikmat, berarti saya bisa untuk memanajemen segalanya. Dalam artian, ketika saya memiliki hikmat, saya bisa nih membedakan mana kira-kira yang penting untuk saya lakukan, mana kira-kira yang nggak penting untuk saya lakukan, gitu. Tentu kembali lagi, kita semua pasti mengalami kesusahan, kebingungan, kesulitan untuk mencari sebenarnya hikmat itu apa sih, gitu kan. Tapi tentu melalui
kita sering dengar khotbah mungkin, kita sering baca Alkitab, ya kita menemukan sendiri bahwasannya hikmat yang paling dasar dalam hidup kita ini adalah ketika kita bisa untuk memanajemen diri kita sendiri. Memanajemennya seperti apa? Seperti mungkin kalau kita masih remaja, dewasa sekarang, kita bisa nih membedakan. Misalnya, kita punya uang 10.000. Kira-kira uang 10.000 ini kalau aku beliin jajan, ya sudah, habis di situ aja. Tapi mungkin kalau kita bisa memanajemennya, mungkin kita bisa pakai uang 10.000 ini dibagi 2. 5.000-nya kita pakai jajan, dan 5.000-nya mungkin kita simpan untuk keperluan yang mungkin kita betul-betul harus menyimpan uang ini gitu. Keperluan yang mendadak misalnya, atau keperluan ya mungkin kita perlu tabung. Jadi dalam pribadi saya sendiri, saya memahami hikmat seperti itu. Ketika saya bisa untuk memanajemen mana yang kira-kira ini penting, mana kira-kira ini kayaknya belum dulu deh, nanti dulu deh. Seperti itu, Pak Pendeta. Ya, oke. Thank you, Claudio. Ada lagi yang lain teman-teman mau share? Ya, dari respon kita, firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ada Friska, ada Agustina, ada Eliska, ada Firdiawan, ada Felicia, ada yang mau di-share? Irna boleh, Semi, Armando mana ya, Dok? Armando lagi ikut ini Om, persiapan kakak layan PA ya? Oh, oke. Cynthia? Kalau aku ada yang mau sharingkan sih Om, berhubung yang lain belum ada yang ngomongnya, jadi aku duluan aja ya. Kalau aku, kalau ditanya nasihat apa yang paling aku ingat gitu ya dari orang tua, itu terutama sebelum aku merantau gitu. Jadi pasti ngobrol sama bapak cuma bilang gini, ya, bapakku manggil aku Tia Om, ya gitu. Nanti kalau di sana pekerjaanmu banyak gitu ya, takutnya padat. Soalnya kan Bapak udah ngelihat pas saya magang di Jakarta itu kan sering pulang malam dan sebagainya gitu. Jadi Bapak udah nasihatin gini, nanti kalau seandainya di Bangka Belitung terus pekerjaannya padat, misalkan hari Minggu pun juga harus kerja, pokoknya jangan lupa ingetin yang pertama itu tuh harus ibadah dulu gitu. Yang lainnya menyesuaikan gitu. Jangan sampai gara-gara pekerjaan yang padat dan di hari Minggu juga kerja, jadinya nggak ibadah. Itu nggak boleh, kata Bapak gitu. Karena segala sesuatunya itu tetap Tuhan harus diutamakan dibanding yang lain gitu. Karena tanpa Tuhan kamu bisa apa gitu. Jadi Bapak selalu ngingetin untuk tetap ibadah. Makanya ketika aku di Pangkal Pinang pun juga aku mencari, kan waktu itu ada yang nanya juga ceritanya, kok kamu nyari sih GP padahal di sini GP-nya gitu-gitu aja loh gitu. Terus aku bilang, enggak apa-apa, aku emang mencari persekutuan di sini gitu. Karena kalau persekutuan itu menurutku juga salah satu wadah untuk menjaga kita teman-teman gitu. Apalagi bagi teman-teman yang jauh dari keluarga kayak gitu. Itu sangat penting karena kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain dan sebagainya gitu ya. Kalau menurutku sih itu. Itu sih Om kalau nasihat yang paling aku ingat. Dan aku bersyukur banget punya orang tua yang memang demokratis gitu. Yang tadi aku bilang, kenapa aku nggak pernah menyanggah, bukan nggak pernah menyanggah sih. Jadi kami diskusi dua arah gitu. Ketika Bapak Ibu memberikan nasihat, ataupun memberikan komentar atau saran, mereka menanyakan tanggapanku seperti apa gitu. Jadi bukan orang tua yang diktator memang mereka gitu. Jadi mereka selalu demokratis dalam pemilihan pendidikanku, pekerjaanku gitu. Mereka hanya memberikan saran dan kembaliin lagi ke aku. Aku maunya yang mana gitu. Dan mereka memaparkan konsekuensi-konsekuensinya seperti apa nanti gitu sih. Nah Om, tapi aku ada cerita nih. Beberapa waktu yang lalu aku ditelepon temanku. Jadi kan aku punya orang tua yang begitu demokratis ya teman-teman, yang sangat mengerti gitu dan mau mendengarkan saran anaknya juga kayak gitu. Nah temanku ini kondisinya dia juga penempatannya di Kalimantan, tapi kan tersebar di seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah jadi dia di Kalimantan, dia tuh cerita udah mau nikah nih teman-teman, orang Batak kan ya, mau nikahnya juga sama orang Batak. Terus kan ternyata adatnya agak repot ya Om, di Batak tuh kan. Nah, aku nggak ngerti deh apa gitu, tusuk konde 30 juta atau apa gitu, aku lupa. Nah, terus gara-gara kayak gitu, jadinya dia berantem lah kan.
sama mamanya. Temanku ini cewek. Nah, dia bilang, "Ma, nggak usah lah pakai kayak gitu-gitu," gini kan. Terus kata mamanya, "Kamu diem aja, kamu tuh masih anak-anak gitu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Orang tua tuh tahu yang terbaik," gitu. Mamanya bilang gitu kan. Terus si cowoknya juga mungkin keberatan kali ya dengan tusuk konde yang 30 juta belum biaya-biaya yang lain gitu kan teman-teman. Jadi si cowoknya ini komplainnya ke ceweknya. Iya sinamot ya, aku nggak ngerti deh. Jadi si cowoknya ini juga komplain ke ceweknya ya kan. "Kamu bilangin lah ke mama kamu, bla 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 bla," gitu. Nah jadi si cewek ini kan di tengah-tengah nih. Sebenarnya dia mau pakai adat ataupun nggak pakai adat, mau kayak gimana gitu, dia ngikut aja kan. Nah tapi kan orang tuanya pengennya yang saklek banget, cowoknya kayak gitu. Nah ketika cowoknya emosi teman-teman, ternyata si cowoknya ini tuh udah pakai kata-kata yang kasar. Kayak menyebutnya BABI, kayak gitu-gitu. Bahkan sampai keluarganya juga dilontarkan kata-kata kayak gitu. Nah dia langsung mikir kan ceweknya ini, loh kok sampai sebegininya gitu. Padahal sebelumnya tuh belum pernah, cowoknya pernah emang berkata kasar. Cuman ketika misalkan dia udah berkata kasar dan si ceweknya nangis, cowoknya tuh pasti ngalah. Tapi yang ini enggak, jadi cowoknya tetap ngata-ngatain kayak gitu. Nah dia nggak terima kan ceweknya ini. Terus juga dia ternyata si cewek ini pernah emang ditampar sama cowoknya. Dia jadi flashback gitu teman-teman ke hubungan mereka selama ini gitu kan. Terus dia malah mikir apakah ini petunjuk dari Tuhan ya gitu sebelum menikah. Padahal kan itu emang udah mau jalan pernikahan gitu. Singkat cerita teman-teman si cewek ini memutuskan untuk yaudah nggak jadi gitu. Nah mamanya, nah ini kita balik ke topik ya. Ini kan terkait dengan perkataan sama ucapan orang tua. Anehnya ini si mamanya ini nggak percaya dengan alasan anaknya sendiri gitu. Jadi mamanya mengira karena anaknya ini tinggal di Kalimantan, anaknya itu diguna-gunain teman-teman sama orang lain gitu. Jadi mamanya ngira anaknya ini diguna-gunain. Sampai akhirnya mamanya nyamperin dia loh ke Kalimantan. Nah lucunya kalau misalkan mamanya takut anaknya diguna-gunain kan ngajak doa gitu ya. Ini enggak teman-teman, malah dibawa ke dukun temanku ini. Jadi temanku nih berontak kan dia tuh sampai marah besar gitu kan dalam kosannya kan sampai kedengeran tetangga kayak gitu. Bahkan dia mau kabur juga karena menurut dia, loh kok mama kayak gini gitu. Iya aku selama ini dia itu kan memang penurut banget nih sama orang tuanya teman-teman. Ya kan, bahkan pendidikannya dia juga ngikut orang tuanya mau kayak gimana dia ikut kayak gitu kan. Tapi untuk di satu titik ini dia nggak bisa terima kayak gitu. Karena dia pikir aku nggak mungkin dong, masa sih ke dukun kayak gitu-gitu. Cuma kan mamanya maksa, sampai mamanya bilang, kamu anak durhaka, bla 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 gitu. Akhirnya ke dukun lah kan, nah pas di dukun itu juga temanku tuh berdoa kan dalam hati, ya Tuhan aku nih nggak tahu, kok kenapa kayak gini ya mamaku ya gitu. Aku nggak percaya ini semua, segala macam bla 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 gitu kan. Jadi berdoalah teman-teman kayak gitu. Nah di sini aku mau cerita gini teman-teman, jadi kayak yang tadi juga Pak Pendeta Freddy udah bilang, orang tua itu memang bisa memberikan nasihat gitu kepada kita, tapi belum tentu semua nasihat mereka itu baik buat kita kayak gitu. Nah untuk yang kasus temanku ini juga kan memang gak baik ya teman-teman ya, malah jadi pergi ke dukun kayak gitu segala macam. Cuman aku bersyukurnya waktu itu kan kami juga berdoa lah kan, hampir tiap hari temanku itu telepon, terus juga kami berdoa segala macam, mikir kan gimana juga caranya. Akhirnya kepikiran untuk menelpon salah satu yang dituakan gitu di keluarganya dia, untuk infoin ke mamanya ini gitu. Dan akhirnya mamanya mau terima, padahal mamanya itu udah disamperin Pak Pendeta, pendetanya diusir teman-teman. Terus sudah kayak gitu-gitu pokoknya nggak mau mendengarkan mamanya. Tapi pas yang si apa sih Om nama sebutannya tuh kalau bude di orang Batak? Tulang. Tulang ya? Inang buru. Inang tua. Inang tua kayaknya deh Om. Nah itu baru mamanya mau dengerin, terus mamanya minta maaf gitu, segala macam. Nah di situ sih teman-teman, jadi aku mikir kan, oh iya ya, ternyata nasihat orang tua belum tentu semuanya benar dan harus balik lagi ke Alkitab, itu sesuai enggak sama ajaran Alkitab gitu. Itu sih Om, aku mengalami itu baru beberapa waktu yang lalu lah, belum lama. Itu yang saya mau bilang bahwa di kasus-kasus tertentu memang nggak bisa juga kita pukul rata bahwa ya nasihat orang tua itu harus dilakukan gitu kan. Nah itu kembali lagi ke kita. Kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu yang nggak bisa, nggak cocok gitu, nggak kena sama kita. Kadang-kadang ada orang tua yang bilang
Kalau kamu ditilang, udah, nggak usah dilawan. Kasih duit aja udah beres. Gitu kan. Kita sekarang udah, no, kalau zaman sekarang nggak bisa begitu-begitu. Biar beres gitu, biar cepat. Asa hatop sude, gitu kan. Hepeng do mengatur negarawan, gitu kan. Pokoknya duit aja lah yang ngatur semua ini. Nggak bisa, Mak. Gitu. Zaman sekarang udah nggak bisa. Begitu kita kasih uang sama polisi, kita sogok, kita bisa kena pidana dan semua. Gitu kan. Jadi kadang-kadang, kembali lagi sebenarnya teman-teman, karena kalian sudah dewasa, gerakan pemuda ini sudah bisa mengambil keputusan sendiri, artinya walaupun kita masih tinggal sama orang tua ya, paling tidak ada diskusi yang bisa kita lakukan. Jangan langsung mengambil sebuah keputusan yang akhirnya kita sesali. Salah satu contoh misalkan, kita ngambil keputusan untuk mengambil kuliah misalkan. Pergi kemana, ambil kuliah apa, itu kan tidak bisa kita lakukan dengan emosi sesaat gitu kan. Oh nggak bisa, saya harus jadi dokter gitu kan. Tapi padahal kita ngeri lihat darah, lihat orang mati aja pingsan gitu kan. Kita harus pahami dulu, apa kita mampu, apa kita bisa. Bagaimana dengan keuangan? Itu harus kita pikirkan betul. Kan? Jadi hikmat yang Tuhan berikan buat kita itu yang akan menuntun, itu yang akan memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak saya harus lakukan. Nah, betul apa yang Claudia tadi bilang, hikmat itu sebenarnya akan terlatih dan tidak bisa dalam waktu, pokoknya dalam begini aja langsung, wow kita berhikmat. No. Kedekatan kita dengan Tuhan, nasihat-nasihat yang banyak kita terima, itulah yang akan membantu kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Pengalaman-pengalaman orang lain yang sering kita dengar, kita baca, itu juga membantu kita berhikmat. Kita sering baca buku, kita sering baca artikel. Teman-teman kemarin baru tahu kan siapa Jakob Utama itu kan yang meninggal kemarin. Tahu siapa kan? Ya, mungkin di kalangan kalian tuh Jakob Utama ini siapa gitu ya. Dia adalah pendiri Kompas, gitu. Koran Kompas. Tapi teman-teman lihat, Kompas itu tidak hanya sekedar koran yang sudah puluhan tahun berdiri, dari tahun 40-an, teman-teman. Tetapi dia sampai sekarang bisa berdiri lalu punya Kompas Gramedia, punya Kompas TV, dia punya Kompas tempat medical center dan semuanya. Itu berawal dari seorang yang bernama Jakob Utama. Dan dia orang Kristen, orang Katolik. Saya kemarin waktu nonton di acaranya Rossi, itu baru pertama kali saya lihat di televisi bagaimana orang menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan untuk seorang Jakob Utama. Apa yang dia berikan untuk Indonesia, dari mulai zaman rezimnya Pak Harto, lalu juga berikut presiden-presiden berikutnya, dia sangat berhikmat. Kenapa saya bilang dia sangat berhikmat? Karena tidak ada satupun presiden yang mengatur berita-berita yang buruk. Dia tidak bisa. Dia harus menyampaikan realita yang sesungguhnya melalui tulisan-tulisan khususnya di koran Kompas. Sehingga banyak orang kehilangan Jakob Utama ini. Nah, ini saya mau sampaikan adalah bagaimana cara kita, hidup kita, bertahun-tahun, itu menentukan cara berpikir, cara kita bicara, ya, itu menentukan loh teman-teman. Menentukan artinya, oh ini loh anak-anak Tuhan tuh seperti ini. Dari cara kita berucap aja udah tahu, oh anak ini dekat sama Tuhan. Oh anak ini betul-betul diberkati Tuhan.
Kalaupun dari bicara nggak bisa kedetek gitu teman-teman, paling tidak hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Dia nggak bikin orang susah gitu ya. Begitu dia patuh sama orang tuanya, hidupnya diberkati Tuhan. Itu aja. Sangat diberkati Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa bukan urusan uang ya. Karena kita patuh sama orang tua, lalu rekening saya banyak isinya. Enggak juga. Enggak gitu juga maksud saya. Tapi artinya begitu kita patuh, begitu kita hormati orang tua, begitu kita lakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan ya, itu catatan penting teman-teman. Semua perintah orang tua yang mendatangkan kebaikan, yang sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Lebih dari itu, seperti ceritanya Cynthia, no. Bawa-bawa ke dukun segala macam. Enggak. Itu sudah jelas, jangan dilakukan. Kita nggak tahu, di faktor X di belakang ibu itu, kita nggak tahu. Mungkin sudah banyak uang yang keluar, gitu ya. Mungkin malu sama marga si A, marga si B, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah ceritanya, mereka pergi ke dukun, dan itu tidak bisa dilakukan. Ya. Baik teman-teman, itu saja mungkin renungan kita bersama, share kita bersama pada malam hari ini, bisa menjadi sebuah ya refreshing buat kita, kekuatan yang baru buat kita, khususnya kalian, gerakan pemuda-pemudi, supaya menjadi pengalaman, supaya menjadi ya informasi yang baru, penyegaran buat kalian juga, karena diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini. Supaya pada malam hari ini, mulai lagi, kalian refresh lagi, oh iya, saya harus dengarkan didikan, nasihat, ada banyak hal yang harus saya evaluasi dulu. Karena itu akan mendatangkan kebaikan buat kalian di masa-masa depan. Ya. Oke. Selamat malam teman-teman, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Freddy. Teman-teman, tadi kita sudah menikmati bersama dari khotbah yang telah disampaikan. Untuk meresponi, mari kita bernyanyi dari PKJ 268, bait yang pertama dan kedua, Hai Dengarlah Anakku. Hai dengarlah anakku,
Kita akan berdoa syafaat. Teman-teman, apakah ada yang mau didoakan secara khusus? Kalau ada, silakan langsung ngomong aja, teman-teman. Dari aku dulu ya. Pak Pendeta Freddy, tolong didoakan untuk AGP yang ulang tahun minggu ini. Itu ada Sevi, ada Gio juga, dan ada Bang Gerson. Lalu yang kedua juga ini Pak Pendeta, terkait persiapan menjelang pemilihan pengurus GP yang baru. Oke. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau didoakan secara khusus? Oke, sepertinya nggak ada Pak Pendeta, itu aja. Silakan Pak. Oke. Tadi siapa yang ulang tahun nih? Ada Sevi istrinya Mas Hadi. Terus ada Sevi? Gio, iya Seviana. Oh, Sevi, oh ya. Ada Gio sama Bang Sevi. Gerson. Oh, Dio Gerson. Gio ya. Open. Oh, Gio. Iya, Gio. Giovanni. Oke. Ya, mari teman-teman kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini bersama dengan pemuda-pemudi gereja GPIB, dimanapun kami boleh berada. Terima kasih untuk firman Tuhan melalui Amsal 4 ini. Kami boleh belajar pendidikan nasihat yang diberikan oleh orang tua ataupun dari firman Tuhan yang diberikan, siapkan masa depan kami lebih baik yang boleh ada, dan biarlah kami simpan di dalam hati kami dan kami dimampukan untuk boleh memaknai setiap nasihat itu sehingga menjadi sebuah modal yang penting buat kami di kehidupan kami yang berikutnya. Dan kami bersyukur kami juga boleh dikuatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, dan juga boleh berdoa untuk rekan-rekan kami, Gio, Sevi, dan juga Gerson yang diberikan pertambahan usia. Dan kami mengucap syukur atas pekerjaan, atas usaha, aktivitas-aktivitas yang Tuhan juga boleh percayakan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka boleh lakukan diberkati dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Bapak untuk persiapan para pengurus-pengurus yang pengurus lama di dalam organisasi GP Gerakan Pemuda ini. Mereka akan mempersiapkan dalam proses pemilihan, diberikan hikmat sehingga kesempatan melayani Engkau di organisasi Gerakan Pemuda ini ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk pergumulan-pergumulan yang boleh ada di dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi gereja, di dalam keluarga kami, di dalam aktivitas perkuliahan, pekerjaan, ataupun usaha kami yang lain. Tuhan kiranya boleh memberkati, berikan kami hikmat, kesehatan khususnya ya Bapak di masa pandemi ini, supaya kami boleh melakukan banyak hal yang baik di mata Tuhan dan juga boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Ayat dasar persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mandiri di 1690000686916 seperti yang tertera di layar. Itu rekening Mandiri Gereja ya teman-teman. Atau juga bisa dengan melakukan scan di QR Code yang tertera di layar. Kalau teman-teman nggak bisa transfer, bisa juga dengan mengumpulkan di tempat teman-teman masing-masing, terus nanti bisa dibawa ke kantor gereja, gitu ya teman-teman. Sebagai lagu pengiring persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait yang pertama dan keempat, Aku Bersyukur. Kita akan doa persembahan, meminta dengan kasih, Punu untuk doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, Pak telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Semoga firman yang kami dengarkan tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami telah memberikan sebagian kecil dari berkat-Mu berupa persembahannya Bapa. Semoga persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat dan menjadi perluasan akan Engkau ya Bapa. Berkatilah persembahan kami ini agar menjadi sebuah persembahan yang menjadi syukur kami kepadamu atas apa yang telah Bapak berikan kepada kami. Inilah doa kami melalui nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Punu. Sama-sama. Iya teman-teman, sekarang aku mewakili Armando yang sedang tidak bisa hadir untuk ikut gabung dengan ibadah GP pada malam hari ini. Warta GP pada malam hari ini, yang pertama-tama aku mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Freddy yang sudah melayani pada malam hari ini. Begitu juga untuk teman-teman yang tadi secara spontan diminta untuk melayani ya.
baik itu Punu, terus juga tadi Friska ya. Gitu, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang tadi juga mau sharing. Dan semuanya bagi teman-teman yang menyempatkan hadir untuk malam hari ini gabung dengan ibadah GP, terima kasih untuk hadirannya. Untuk malam ini ada yang baru join nggak ya? Sam baru join malam ini kan ya? Atau sebelumnya udah ketika aku ketika aku nggak bisa hadir? Baru join. Baru join ya? Oke, mungkin boleh kenalan dulu lah Sam, kayaknya banyak yang nggak kenal. Oh, sebelumnya nama saya Samuel Siombing. Papa saya pendeta juga. Dulu sempat di Pangapinang juga, di Maranatha. Gitu. Subscribe dong YouTubersnya. Share channelnya Sam. Iya, namanya Samuel Siombing juga. Tinggal dicari aja. Samuel Siombing udah. Oke Sam, terima kasih. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman ke Sam? Statusnya? Ada nggak teman-teman yang mau ditanyain? Mungkin nanti kali ya setelah selesai ibadah ya. Kita ngobrol lebih lanjut. Kalau Boni pernah ikut nggak ya? Shalom Boni. Bonifacius da Costa. Takutnya pas lagi ikut aku nggak ngeh atau akunya lagi nggak ikut ibadah GP gitu. Masih di sana kah? Siapa sih? Bonifacius da Costa, Om. Oh iya. Gabung GP nggak ya sebelumnya? Di Zoom maksudnya ya? Ya Kak, ya benar. Oh mungkin lagi riuh kali ya? Oke deh. Oh iya, halo. Itu udah. Ini Kak, kemarin udah ikut. Oh udah ikut ya? Oh oke. Ya. Teman-teman ada yang mau kenalan dulu apa enggak? Enggak ya? Minggu kemarin udah ikut. Oh iya udah. Apa? Yang komitmen itu. Dari mana Boni? Okay. Boni gimana? Ya, Kak. Boni ditanya Pak Pendeta Freddy. Boni di mana ya? Saya di Jogja kuliah. Udah semester akhir. Tanggal 28 ini udah mau wisuda. Kuliah di mana? Kuliah di Jogja. Iya, di mana? Di Universitas Kristen Immanuel. Oh. Saya juga anak Jogja, Bon. Oh, saya di UKRIM, Pak. Tanggal 28 ini udah mau wisudanya. Saya di UKDW dulu. Oh, nggak jauh lah, deketan. Deketan lah, oke lah. Selamat lanjut ya, sudah. Makasih, ya. Thank you, Bon. Iya, Boni kemarin yang diajak Sika bukannya? Maaf ya, Bon, aku agak-agak susah mengingat nama orang. Nggak apa-apa. Udah tua ya? Iya, udah tua nih, harus lihat muka emang. Oke. Semoga nanti tetap ikut bergabung selanjutnya ya, Sam dan Boni. Siap. Lalu untuk yang selanjutnya teman-teman, seperti yang tadi sudah kita doakan bersama gitu, nanti ke depan akan ada pemilihan pengurus GP yang baru. Nah, untuk ibadah GP minggu depan kita masih secara online ya teman-teman, secara Zoom kayak gini. Tapi untuk minggu depannya lagi, atau bisa dibilang 2 minggu ke depan gitu ya, itu nanti ibadahnya akan di gereja teman-teman. Kenapa? Karena nanti mau ada pemilihan pengurus GP yang baru. Tiba dong aku disuruh bicara. Bentar, oke.
Jadi nanti teman-teman untuk ibadah GP minggu depan masih via online. Minggu depannya lagi nanti akan ibadah secara offline di gereja teman-teman. Tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi nanti teman-teman ketika kita ibadah offline pun minta untuk pakai masker dan sebagainya ya. Gitu. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kenapa offline gitu? Karena nanti mau ada pemilihan pengurus GP yang baru dan juga akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta gitu teman-teman. Jadi dimohon kehadirannya juga untuk ibadah yang offline nanti ya teman-teman. Udah itu aja warta GP pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Pak Pendeta. Ya teman-teman, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sebelum kita menerima berkat, kita akan bernyanyi satu lagu. Silakan Cynthia. Maaf, itu Pak, speakernya. Pak Pendeta tolong di-unmute dulu Pak, maaf.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi Mars GP sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Teman-teman, ibadah udah selesai. Kita mau masuk ke sesi foto. Tolong dinyalain videonya, teman-teman. Berhubung ini sesi foto, jadi nggak masalah. Karena nggak harus mendengarkan suara ya. Terus aku lupa belum nyiapin pic-picnya, coba. Sebentar ya, teman-teman. Aku siapkan pic-picnya dulu. Yang mau nyisir dulu boleh. Sebentar ya. Mana dia pic-picnya? Ya mau rapi-rapi dulu teman-teman boleh rapi-rapi dulu, mau ganti baju dulu juga boleh. Niat banget ya. Di project. Sebentar ya. Pada nongol semua mukanya ya. Kenapa? Giliran sesi foto muncul semua. Iya, karena kan kalau foto kan nggak harus mendengarkan suara. Iya sih. Iya. Soalnya kayak tadi, aku kalau pakai muka nggak kedengeran suaranya yang lain. Oke, ini udah aman. Oke, teman-teman, ini aku udah siap. Siapkan pose terbaik. Dalam hitungan ketiga berarti aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Itu Ella kenapa mukanya cuma setengah? 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah teman-teman. Aku save dulu ya. Ntar takut hilaf, lupa nggak aku save. Di tag juga ya. Di tag. Kenapa, Sam? Di tag? Oh iya, udah. Oke, sip. Awan. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan berkati.
Doain ya guys. Ya, oke. Ya, semua. Ada 2 YouTuber di sini, teman-teman. Ada Sam dan ada Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Jangan lupa subscribe Pak Pendeta ya. juga ya. Oke. Teman-teman, terkait dengan pemilihan pengurus nanti, kalau teman-teman ada yang mau mengajukan diri menjadi pengurus, boleh juga hubungin aku ataupun Eliska atau Armando gitu. Nggak apa-apa, nanti biar kita persiapkan dan kita doakan bersama. Boleh izin Lis ya? Nggak boleh? Oh ya boleh. Silakan. Soalnya. Iya, oke. Iya, nggak apa-apa. Dadah, Tuhan berkati. Iya, teman-teman gitu. Kalau misalnya ada yang mau mencalonkan diri jadi pengurus, nggak apa-apa, hubungin aja aku, Eliska, ataupun Armando gitu, teman-teman. Karena nanti ada kepengurusan yang baru, bisa jadi pengurus yang lama lanjut, ataupun juga ada yang benar-benar masih pengurus baru gitu. Udah itu aja teman-teman untuk ibadah GP pada malam hari ini. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya ataupun juga beristirahat. Tuhan berkati. Dadah. Aku end meeting ya. Oke.